Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana kita menyambutnya, ada apa di dalamnya. Hari ini kita fokuskan pembahasan pada hari ke-9 yang disebut dengan hari Arafah. Pertama, Bapak Ibu yang mulia, ini adalah hari-hari panen raya. Kalau kita para petani saksikan musim panen itu, kalau panen raya, maka hasil tanaman itu banyak. Cabai, padi, para nelayan juga di musim ikan, hasil tangkapannya itu banyak. Yang berbeda adalah dengan panen raya amal soleh ini. Kalau panen raya, ketika komoditas itu banyak, sebutlah apa saja. Kalau dia banyak, pasokannya melimpah, yang terjadi adalah harga biasanya turun. Itu hukum ekonomi. Kalau barang banyak, persediaan melimpah, maka pasti harga-harga itu turun. Tapi kalau pasokan berkurang, tidak bisa mencukupi kebutuhan warga, konsumen, pasti harga-harga itu menjadi naik. Yang saya maksud dengan amal-amal soleh yang berbeda dengan panen-panen raya di muka bumi. Panen raya, amal soleh di hari-hari ini, panennya sangat banyak dan di saat yang sama harganya sangat tinggi. Merugilah orang yang tidak mau memanen di hari-hari ini. Merugilah orang yang hari-hari ini amal solehnya masih sama dengan hari-hari biasa. Merugilah orang yang amal-amal salahnya tidak juga berkurang di hari-hari ini. Orang-orang yang sudah pergi itu sangat berharap agar dikembalikan ke muka bumi, dan lalu kemudian akan mengganti semua aktivitas buruknya dulu dengan kebaikan, dan akan mengganti tidak maksimalnya mereka dengan kesolehan dulu dengan ijtihadan kabiran, beristihad bersungguh-sungguh seperti Nabi dan para sahabat lakukan. Begitupun para tabi'in, mereka bersungguh-sungguh luar biasa mengambil peluang panen raya ini. Sebagian bahkan mengatakan, Sa'id bin Jubair, kata beliau, bila kamu sudah melihat hilal Zulhijjah, kan sekarang ya biasa aja sebenarnya, tapi sekarang karena media jadi menjadi hal yang luar biasa. Perbedaan kapan kita mulai Zulhijjah, nanti kapan kita berwukuf atau berpuasa pada hari Arafah, lalu kapan kita Idul Adha, itu hal biasa saja sebenarnya kalau kita memahami akar perbedaannya. Karena di masa sahabat pun terjadi, tapi enggak ada yang heboh seperti sekarang. Gimana puasa Arafahnya nanti? Gimana salat Idul Adha-nya? Jangan-jangan nanti kita sudah puasa Arafah di saat yang sama orang sudah Idul Adha. Jadi enggak boleh puasa pada 10 Zulhijjah. Pada saat orang sudah selesai puasa Arafah, kita baru puasa Arafah. Nanti di ujung kita jelaskan. Intinya ini adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Afdalu ayyamid dunya. Pertama, pastikan mohonlah taufik kepada Allah, mohonlah bantuan kepada Allah, karena tidak ada ketaatan yang bisa kita tunaikan kecuali dengan taufik dan karunia Allah. Makanya Nabi ketika bertemu dengan salah seorang sahabat berpesan, jangan sampai kamu lupakan setiap duburi kulli salat, selesai salat, jangan pernah lupa berdoa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku, tolong aku, mudahkan urusanku. Untuk apa? Untuk zikrika, untuk banyak-banyak mengingatmu, banyak-banyak berzikir kepadamu.
Karena memang terkait dengan zikir bukan sekedar ingat Allah. Kita ingat Allah sih, kalau ada musibah hebat kita ingat Allah. Kalau ada maunya ya besar kita ingat Allah. Tapi terkait mengingat Allah ini, kata Allah, bukan sekedar ingat ya, jangan sedikit mengingatku, kata Allah. Karena ibadah zikir ini pertama tentang jumlah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Bukan sekedar ingat Allah saja, tapi ingat dengan jumlah yang banyak. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepadanya, sucikan dia di waktu pagi dan di waktu petang. Yang kedua, perintah berzikir itu bukan sekedar banyak, tetapi juga tentang semua keadaan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, di setiap suasana, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Coba lihat, ya, tidak ada waktu kecuali memungkinkan kita untuk berzikir kepada Allah. Berjalan di aktivitas kita, sedang duduk, bahkan saat kita berbaring di tempat tidur kita pun kita masih bisa berzikir. Bahkan bukan sekadar berzikir dengan lidah dan hati kita, ya, perasaan kita pun, bahkan fikiran kita pun. Allah katakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ketika kita mengamati ada hal-hal besar dalam kehidupan dunia ini, ketika kita melihat ada ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa, kita katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tak satu pun ciptaanmu yang diciptakan dengan sia-sia. Makanya Nabi katakan, kalau bisa jangan sampai lupa berzikir dengan zikir ini setiap habis salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Jangan sampai lupa bersyukur kepada Allah atas segala karunia. Dulu para sahabat itu, ya, ketika Allah mengatakan thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, ya, kalian nanti pasti akan Allah tanya tentang nikmat yang kalian terima. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, rumah yang kita tempati, pakaian yang kita pakai. Semua nikmat itu nanti Allah akan tanyakan. Dipreteli satu persatu. Ini dari mana? Ini bagaimana perasaanmu menerima nikmat ini? Coba lihat bagaimana sahabat kehidupannya, lalu kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, nikmat apa pula yang Allah tanyakan kepada kita nanti? Siang hari kita, itu kita di medan perang. Di medan perang itu selalu waspada. Tidak ada bersenang-senang di medan perang itu. Ya, pedang-pedang kami di pundak kami di siang hari itu. Dan malam hari kami berdiri beribadah kepada Allah. Lalu kapan kita bersantai-santai, berleha-leha, bersenang-senang, menikmati nikmat? Kami hanya menghabiskan hari dengan kondisi begitu. Malam-malam kami habis dengan beribadah. Siang-siang hari kami habis dengan berjihad. Sehingga yang utama gelar untuk para sahabat yang seperti itu, mereka adalah ruhbanul lail, ibarat pendeta, ahli ibadah di malam hari, dan usudun bin nahar, ibarat harimau di siang hari. Nikmat apa yang Allah tanyakan kepada kita ini pada hari kiamat? Nikmat apa? Kan alhaakumut takatsur, ujungnya summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nikmat apa yang Allah akan tanyakan kepada kami, kepada kita nanti pada hari kiamat? Siang-siang hari kami begini dan malam-malam kami juga begini. Kata Nabi, na'am, betul. Bahkan kamu akan ditanya bahkan tentang al-ma' al-barid, air dingin yang kita minum.
Sekarang tidak ada orang tidak punya air dingin di rumahnya. Semua orang punya pendingin air di rumahnya. Apalagi baju yang kita pakai, jam tangan yang kita pakai, sepatu yang kita pakai, rumah yang kita tempati, kendaraan yang kita naiki, kesehatan, pekerjaan, keluarga. A'inni ala zikrika, ya Allah, bantu aku sehingga aku bisa banyak-banyak berzikir kepadamu. Jangannya zikir pagi dunia, zikir yang ingat petang hari dunia, yang ingat di malam hari, bahkan sebelum tidur tentang dunia, bahkan bermimpi pun tentang mimpi tentang dunia, dan bangun tidur pun kembali kepada urusan dunia. Kapan berzikir kepada Allah? Bersyukurlah kepada Allah. Sebagian di antara saudara kita enggak ada lagi bersama kita di hari ini. Mungkin ada yang pergi kemarin, mungkin ada yang pergi pekan kemarin, mungkin ada yang bulan lalu. Dan kita Allah antarkan kepada hari terbaik. 360 hari dalam setahun. Sisihkan 350 hari lain. 1 sampai 10 itu hari-hari terbaik sepanjang tahun. Terbaik apanya? Amal soleh pada hari-hari itu lebih baik dibanding amal soleh yang sama tapi ditunaikan pada hari dan bulan yang lain. Termasuk bulan Ramadan. Masya Allah. Itulah kenapa kemudian Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Al-azimu la yuqsimu illa bi'azim, kata ahli tafsir. Orang yang agung, yang hebat, tidaklah bersumpah kecuali dengan yang agung, yang hebat pula. Allah yang maha mulia tidaklah bersumpah dengan hal yang remeh-temeh. Kita aja enggak mungkin bersumpah tentang hal yang ringan, kecil, remeh-temeh. Apa sih bersumpah dengan hal-hal yang remeh-temeh? Kita bersumpah dengan hal-hal yang serius. Makanya para pegawai disumpah. Karena itu akan menentukan kehidupan dia di masa yang akan datang. Orang di pengadilan bersumpah karena itu akan menentukan kehidupan orang atau dia di masa yang akan datang. Bukan hal yang remeh-temeh. Dah makan belum? Sudah. Demi Allah. Ngapain pula hal sepele seperti itu? Makanya kata Allah wal fajar, demi waktu fajar. Allah bersumpah dengan waktu, dengan semua waktu. Kenapa? Karena waktu itu sangat penting. Inilah modal utama kita bertransaksi bersama Allah, waktu. Modal utama para pedagang, ya uangnya, ya barangnya. Bertransaksi bersama Allah, modal terbesarnya adalah waktu. Karena kalau waktu sudah enggak ada, kita mau ngapain? Seperti orang di bawah tanah, Rabbirji'un, kembalikan aku. Aku ingin beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Kata Allah, kalla, enggak ada kesempatannya. Makanya tidak ada waktu dalam hidup kecuali Allah gunakan untuk bersumpah. Al-azimu la yuqsimu illa bi'azim. Allah yang maha agung itu tidak bersumpah kecuali dengan hal-hal yang besar, yang agung. Kalau Allah bersumpah itu pastikan ada hal serius di situ. Tentang waktu, ada 5 waktu dalam hidup kita, semuanya Allah gunakan untuk bersumpah. Wal fajar, ya kan, demi waktu fajar. Waktu habis subuh, waktu duha. Wad duha, demi waktu duha. Waktu siang, siang dan malam Allah juga bersumpah. Wal laili idza yaksha, demi malam. Wan nahari, demi siang. Siang dan malam Allah gunakan juga untuk bersumpah. Demi petang, demi sore. Wal asr, demi waktu petang, demi waktu sore. Intinya al-azimu la yuqsimu illa bi'azim. Allah yang maha agung tidak bersumpah kecuali dengan hal-hal yang besar. Kalau Allah bersumpah, maknanya fokuskan perhatian. Apa maksudnya? Karena tujuan dari bersumpah itu adalah peringatan. Di antara maknanya adalah dia mengingatkan kita, hei, awas ya, waspadalah, hati-hatilah. Lalu dia bersumpah walayalin ashar, demi malam yang 10. Ahli tafsir mayoritas mengatakan yang dimaksud dengan malam yang 10 dalam ayat ini adalah itu hari yang 10 di bulan Zulhijjah.
Ketika dia bersumpah dengan waktu, tandanya waktu itu istimewa. Ketika dia bersumpah dengan 10 hari atau dengan 10 malam, yang 10 hari 10 malam itu menjadi istimewa dibanding yang lain. Wasyaf'i wal watar, demi bilangan genap. Ahli tafsir mengatakan wasyaf demi bilangan genap. Apa itu? 10 Zulhijjah. Wal watar demi bilangan ganjil. Apa itu? 9 Zulhijjah. Al-azimu la yuqsimu illa bi'azim. Yang agung Allah, yang hebat, yang istimewa itu, dia tidak bersumpah dengan hal-hal yang remeh-temeh. Dan ketika dia bersumpah, cari tahu ada apa di sana ya. A'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantu aku untuk pandai bersyukur kepadamu. Begitu banyak nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Jangan sampai ada sikap taksir, kurang dalam bersyukur. Asal-asal jo cukile. Sudah diberi tapi meminta sih boleh saja. Boleh, tapi jangan sampai perasaannya seolah-olah enggak diberi. Kurang, sudah minta, belum cukup ya minta. Karena meminta itu pun adalah bagian dari amal soleh. Tapi sudah diberi, lalu perasaan seolah-olah tidak diberi, atau sudah diberi lalu merasa itu kan karena aku sendiri, karena kehebatan aku sendiri, karena manajemen aku sendiri, karena hitung-hitungan aku sendiri. Jangan. Dan pastikan kalau kita ingin dan dengan mudah bersyukur kepada Allah, lihatlah nikmat yang ada pada kita dan jangan melihat nikmat yang ada pada orang lain. Pastikan. Karena kalau kita melihat nikmat pada orang lain, nikmat kita itu terasa tidak ada, kecil dan hilang rasa syukur. Kalau kita punya motor baru, jangan lihat orang mobilnya baru. Lihat aja orang motornya masih usang. Bahkan orang mungkin punya sepeda, bahkan mungkin tidak punya kendaraan. Jika kita diberikan oleh Allah keturunan satu cuma, jangan lihat orang yang punya 2, 3, 4. Lihatlah orang yang tidak punya keturunan. Jika Allah berikan kepada kita pendapatan sekian, jangan orang lihat si anu pendapatan lebih banyak. Kalau begitu cara kita memandang nikmat, itu gugur perasaan syukur. Lihatlah nikmat yang ada pada kita. Karena pada orang lain dia diberikan nikmat lebih, di saat yang sama darinya ada nikmat yang diambil. Itu yang kedua. Lihat nikmat kita. Lalu kalau kita melihat nikmat orang lain, pastikan dia berlebih nikmatnya dibanding kita. Di saat yang sama pasti ada nikmat dari Allah yang diambil darinya. Ada yang kesehatannya dikurangi, ada yang umurnya dikurangi, ada yang keturunannya dikurangi, ada yang uangnya dikurangi. Pasti Allah itu maha adil. Qasamallahu bainana. Allah bagi-bagi rezeki di antara kita. Enggak ada orang dia punya cukup semua rezeki. Sisi A, B, C, D semua dapat poin 100. Itu enggak ada. Itu enggak ada. Diberi sisi material poinnya 100, nanti diambil dari dia poin kesehatan. Diberikan kesehatan, diberikan kecukupan materi, nanti diambil daripada dia apa? Tidak punya keturunan. Ini diberikan oleh Allah keturunan, banyak anak-anaknya, tapi diambil dari dia rezeki. Jadi hanya sekedar ya kebutuhan minimal. Inna ala dzikrika wa syukrika. Dan yang ketiga, wa husni ibadatika, bantu aku sehingga maksimal dalam beribadah kepadamu. Jangan hanya bantu aku sekedar ya menggugurkan kewajiban, enggak, bantu aku agar bisa maksimal dalam beribadah. Apalagi di hari-hari ini. Amal soleh kita di hari ini lebih baik dibanding amal soleh yang sama di hari dan bulan yang lain. 2 pekan lalu sudah kita bahas, tapi hari ini kita ingin diskusikan tentang hari Arafah. Itu hari istimewa.
Lebih istimewa dibanding 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dan 8. Dia hanya berbeda ulama. Mana ya yang lebih utama? Hari ke-9 atau hari ke-10? Di Allah yang Maha Agung tidak bersumpah kecuali hal itu agung, besar, istimewa. Maka ambil kesempatannya, siang dan malamnya. Sa'id bin Zubair bahkan kata beliau, bila datang hilal Zulhijjah, maka jangan padamkan lampumu. Seperti hari-hari iktikaf di bulan Ramadan. Jangan padamkan lampumu. Padahal mereka para sahabat seperti hanya Nabi, kalau sudah malam lampu mati, tidur. Walladzi ja'ala lakumul laila libasa. Dialah Allah yang telah menjadikan untukmu malam ya seperti pakaian penutup. Jadi malam tu bergelap-gelap. Wan nahar wal laila subata, dan istirahat atau tidur sebagai istirahat. Wan nahara nusyura, dan dia jadikan untukmu siang hari saatnya kalian bertebaran. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wa husni ibadatik, maksimal dalam beribadah terutama di hari-hari ini. Alhamdulillah Ramadan kita mungkin maksimal. Lalu Syawal beransur-ansur menurun. Beransur-ansur menurun. Zulqa'dah semakin menurun. Ini saatnya kita kembali ngecas. Refresh kembali. Karena Allah berikan kepada kita musim-musim yang luar biasa dalam ketaatan. Ada apa pada hari Arafah? Nabi katakan, hari Arafah itu adalah hari di mana pada hari itulah Allah paling banyak membebaskan seseorang dari siksaan neraka. Pada hari itulah Allah paling banyak menyelamatkan seseorang yang terancam dari siksaan neraka. Makanya Nabi kita lihat dan juga para sahabat, coba ya, Nabi itu kan tidak sering berhaji. Lalu beliau berwukuf haji wada gitu. Beliau bersama para sahabat menghabiskan waktu hari Arafah itu dengan istihad kesungguhan yang luar biasa. Diriwayatkan sejak tergelincir matahari ya zuhur di solat gitu ya, sampai terbenam matahari beliau mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya. Dihitung-hitung berapa lama itu? 6 jam. Ya, enggak diselingi dengan hiburan, enggak diselingi dengan tidur. Mengangkat tangannya. Bermohon kepada Allah agar diselamatkan pada hari itu ya dari siksaan neraka. Sehingga pada hari itu tidak pernah setan dan iblis itu merasa merana melebihi merananya mereka pada hari Arafah. Capek saya kerja, kata iblis ya. Lalu Allah mengampuninya dengan mudah. Nah begitu kan. Sepanjang tahun saya membujuk dia agar berbuat maksiat. Sepanjang tahun dia merayu ya agar orang ini terjauh dari ketaatan. Pada hari Arafah lalu kemudian Allah dengan mudah mengampuni orang ini. Tadi ya, malang sekali nasibnya. Gagal. Dia sudah berjuang sepanjang tahun, tapi di hari ini hasil perjuangan setan dan iblis itu sia-sia. Karena tidak pernah ada Allah yang lebih banyak membebaskan seseorang dari siksaan neraka melebihi banyaknya yang Allah maafkan, banyaknya yang Allah selamatkan dari neraka pada hari Arafah. Dan doa terbaik adalah doa yaumi Arafah.
Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Kata Nabi, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Sehingga diriwayatkan orang-orang dulu, ya, mereka menabung doa, menundanya, dan ketika datang hari Arafah, disitulah mereka menumpahkan semua permintaannya. Dan dia mengatakan tidak lama semua yang dia minta pada hari Arafah itu Allah kabulkan. Di doa kan ada maqam, ada waktu, ya, di mana doa-doa itu mustajab. Ada karena tempat, ya, ada karena waktu, ada karena amal tertentu. Itu doa-doa mustajab. Dan termasuk yang mustajab itu adalah doa yaumi Arafah, berdoa pada hari Arafah. Jadi orang-orang soleh masa lalu sebagiannya menunda berdoa, menabung doa, itu istilahnya, menabung doa, sehingga doa itu baru dipakai, digunakan kapan? Pada 9 Dzulhijjah. Dan kata dia, tidak lama setelah saya berdoa, yang saya minta pada hari Arafah itu semuanya Allah kabulkan. Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan juga Nabi lain ucapkan, sebaik-baik zikir pada hari itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah zikir terbaik pada hari itu. Doa terbaik, doa pada hari Arafah. Mintalah. Andai semua doa Allah kabulkan, itu tidaklah berkurang dari yang Allah punya, seperti telunjuk ni masuk ke laut lalu diangkat. Al-Ghaniyyu Al-Hamidu, yang maha kaya dan maha terpuji. Ada orang kaya tapi kikir, jadi kaya tapi tercela. Ada orang hamid, terpuji tapi fakir. Dia baik tapi fakir. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, maha kaya dan sangat patut dipuji. Kenapa? Dia kaya dan pemurah. Andai semua orang yang berdoa ini Allah kabulkan permintaannya, tidaklah berkurang dari apa yang dia punya, seperti kecuali telunjuk masuk ke lautan, lalu berapa yang terangkat dari air laut itu, enggak berbekas dari kekayaannya yang hilang. Dan dia lebih suka kalau kita meminta, dan kesal kalau kita tidak meminta. Ajaib ya, karena dia Al-Wani dan dia Al-Hamid. Manusia ada yang kaya tapi tercela karena kikir, ada yang terpuji tapi kemudian tidak punya, enggak bisa memberi. Allah dua-duanya Al-Ghaniyyu Al-Hamidu, maha kaya dan maha terpuji. Itulah kenapa ulama kita mengatakan, kalau manusia kita minta kepadanya, dia ya minta sih gitu kan, ya. Minta aja bisanya, kerja dong gitu kan, usaha dong, masa minta kan? Itu ungkapannya, wa bunayya adamu in sa'altahu yaghdabu. Manusia kalau kamu minta kepadanya, ini tabiat kita nih, illa man rahimahullah. Coba kalau jam 8 orang ketuk pintu minta uang, nanti jam 9 walaupun enggak orang yang sama, orang berbeda minta uang, padahal orangnya berbeda. Jam 10 minta uang, orang lain lagi berbeda. Apalagi jam 8 si A, jam 9 si A, jam 10 si A juga. Manusia in sa'altahu yaghdabu, kalau kamu minta kepadanya, kamu akan temukan manusia itu kesal, dia marah, minta, kerja dong, usaha dong, begitu ya, minta. Walaupun kemudian Allah tidak suka dengan peminta-minta. Nabi katakan, kalau kamu pergi ke hutan, lalu kamu cari kayu dan kamu panggul kayu itu dari hutan, lalu kamu jual ke pasar,
Itu jauh lebih baik dibanding kamu minta dikasih ataupun nggak dikasih. Pergi ke hutan, lalu tebang pohon, ya, lalu kemudian potong-potong kayu itu bawa ya ke pasar. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan meminta-minta. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka semuanya adalah pekerja keras. Nabi itu semuanya pekerja keras. Ya, walaupun ada yang jadi raja, yang jadi presiden, tapi enggak sedikit di antara menteri itu yang pekerjaannya pekerjaan biasa. Zakaria tukang kayu. Nabi Daud walau sudah berkuasa dan kaya raya, diriwayatkan Nabi Daud tidak makan kecuali dari hasil keringatnya. Apa kerjaannya? Bikin baju besi, pandai besi. Dia punya banyak kekayaan, tapi dia tidak makan kecuali dengan buah dari pekerjaannya. Nabi kita alaihi salatu wassalam, afdalu qudwa, sebaik-baik teladan dalam hal ini. Walau ditinggal oleh ayahnya, ditinggal oleh ibunya, beliau tidak meminta-minta. Bahkan dari kecilnya tidak mau hidup karena kasihan orang lain kepadanya. Ini masih kecil, sudahlah, kasih. Dari kecilnya 7 tahun sudah punya pendapatan walau hanya durayham gitu, beberapa dirham. Tapi itu cukup dengan kebutuhan jajan anak-anak kecil sebagai pengembala. Wa bunayya Adam in sa'altahu yaghdabu, ana Adam, kalau kamu minta kepadanya kamu kesal. Itu tabiat kita. Dan manusia itu kikir, tabiat aslinya ya. Pengen santai, malas bekerja, enggak mau kerja keras, itu tabiat aslinya. Illa man rahimahullah, kecuali orang yang Allah beri rahmat dan karunia, sehingga dengan rahmat karunia Allah itu ada kesungguhan, ada kegigihan, ada perjuangan, ada pengorbanan. Itu karunia Allah. Makanya tadi minta kepada Allah. Warabbu illam tas'alhu yaghdabu. Kalau manusia itu kesal kalau kamu minta kepadanya, dan ar-Rabbu, Tuhan sebaliknya, justru dia tidak terima, justru dia kesal, dia marah kalau kamu tidak meminta kepadanya. Hebat ya, gitu. Sudah kaya sekarang ya, sudah sukses sekarang ya, sehingga enggak perlu mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, Allahumma, Allahumma, Allahumma. Saya enggak perlu lagi berdoa ya Allah, ya Tuhan. Hebat ya, kata Allah. Marah. Wa khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma aqulu ana, dan sebaik-baik yang aku katakan dan juga para nabi dan orang-orang soleh lainnya mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau memungkinkan, alhamdulillah, ini kan enggak tahu lah kita mau lebaran hari apa. Mau Sabtu atau Minggu Bu lebarannya? Pak Haji gimana kira-kira? Sabtu. Kenapa Sabtu? Bulan lah kadang. Kenapa Sabtu? Kenapa Minggu? Gitu kan. Enggak masalah dengan Sabtu, enggak masalah dengan Minggu, tapi berpedoman kepada dalil. Itu yang penting ya, berpedoman kepada dalil. Jangan sampai, maaf ya, kenapa Sabtu? Karena sentimen. Kok enggak setuju. Jangan. Berbeda Sabtu dan Minggu itu biasa. Ya, asal berpedoman. Apalagi kenapa Sabtu? Ya enaklah, lebih cepat kan. Jangan sampai kenapa hari ini puasa? Ya, di Ramadan ya. Ya, kalau puasa ambil sana lambat gitu kan. Ya, ambil aja yang lambat. Lihat ini mengatakan hari Sabtu, ini hari Minggu. Kalau mau puasa
Ramadan. Sudah ambil aja yang hari Minggu. Nanti Lebaran, ini hari Senin, ini hari Selasa. Ambil jadi Senin. Gitu. Jangan pula, maaf, saya mendengar langsung ya. Ada yang karena dia tetapkan amal solehnya itu karena sentimen. Anak batu pemerintah. Menteri kok. Tidak. Itu sentimen. Yang di Kanajo pemilu yang lama. Sehingga semua kebijakan, semua keputusannya salah, termasuk urusan kita sendiri. Tidak. Begitu. Tidak sesuai waktu. Ya, kalah padahal. Itu jadi sentimen, jangan. Tapi beramallah dengan dalil. Perbedaan ini biasa saja, kan jadi masalah sekarang. Di Saudi orang sudah 1 Zulhijjah hari Kamis. Dengan demikian nanti Idul Adha jatuh pada hari Sabtu, berarti puasa Arafah jatuh pada hari Jumat. Itu mereka melihat hilal. Oh, sudah nampak hilal. Kalau nampak hilal, ya sudah. Di malam 29 ya ke hari 30 bulan dilihat. Sudah kelihatan. Ya sudah, berarti hari Kamisnya puasa. Kamisnya berarti 1 Zulhijjah, karena mereka sudah melihat bulan. Indonesia juga melakukan ru'yatul hilal. Tetapi konon 34 provinsi itu melihat hilal di 80-an titik. Hasilnya bulan tidak terlihat. Ya sudah, kalau enggak terlihat berarti sempurnakan bulan Zulqa'dah menjadi 30. Karena 29-nya Rabu, berarti Kamisnya masih tanggal 30 Zulqa'dah. Karena itulah kemudian kita baru masuk Zulhijjah pada tanggal 1 hari Jumat. Itu ukurannya. Ya cukuplah 1 hilal itu kita jadikan sebagai pedoman untuk seluruh dunia. Ya tidak apa-apa kalau bisa. Kan betapa rindunya kita. Ya, kalau sudah dilihat bulan di Mekah, itu artinya semua negara Islam ikut ke situ. Betapa rindunya kita dengan hal seperti itu. Sehingga tidak ada lagi perbedaan. Satu, barisannya itu satu, kesepakatannya itu satu. Tidak ada lagi yang berbeda. Karena ada orang, ya sudah, kenapa? Sudah, di Mekah orang sudah menentukan, ya Zulhijjah itu masuk pada hari itu di Mekah. Kalau semangat kita adalah untuk kemudian menyatukan, apakah itu akan memungkinkan terjadinya persatuan sementara yang jadi pedoman adalah negara orang? Jadi enggak masalah mau ambil A, mau ambil B, tapi jangan sampai karena sentimen atau suka-suka gitu ya. Atau ambil yang gampang. Pernah ada, ini perbedaan pendapat yang maaf ya, itu menjadi lebih heboh karena media. Di masa Nabi, di masa sahabat terjadi perbedaan itu, tapi biasa aja. Bahkan perbedaan itu baru terasa ketika sudah sekian hari belakangan baru tahu. Quraib, salah seorang sahabat, dikirim oleh Ummu Fadl dalam hadis Imam Muslim, pergi ke Syam karena satu urusan bertemu dengan Muawiyah yang saat itu menjadi gubernur di Syam. Syam itu ya sekarang Palestina, Suriah, Lebanon, itu jauh jaraknya dari Madinah. Dia pergi ke sana. Ketika dia pulang, selesai urusannya, bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Lalu Abdullah bin Abbas bertanya tentang hilal. Kapan kamu lihat hilal? Aku lihat hilal malam Jumat. Kamu lihat dengan matamu sendiri? Iya. Itu artinya untuk hilal itu enggak perlu canggih-canggih amat. Jangan sudah canggih jadi bikin ribet. Semakin maju kok semakin ribet ya. Orang dulu melihatnya cukup dengan mata saja. Cukup dengan mata, tidak perlu pakai alat-alat. Kamu lihat dengan matamu sendiri? Belum ada teleskop, belum ada segala macam itu kan lihat. Kata dia, iya. Lalu besoknya aku puasa, Muawiyah puasa, dan orang-orang Syam juga puasa. Dia balik bertanya,
Jadi aku dan kami melihat hilal Ramadan di malam Jumat, Kamis malam. Kata Abdullah bin Abbas, kami melihat hilal Ramadan tahun yang sama di malam Sabtu. Beda kan? Syam, Palestin, Suria, Lebanon, ya, Damaskus. Beda dengan Madinah. Apa kata Quraisy? Kan jaraknya jauh. Dekat-dekat Lebaran, kata dia. Gimana kalau kamu ikut saja hilal kami di Syam? Tentu ikutnya ke yang duluan kan? Gimana kamu? Apa yang kamu lakukan? Kalau begitu gimana? Apa yang kamu lakukan? Ya kami puasa 29 hari, lalu kami lihat bulan pada hari ke-29, dan kalau kami lihat hilal berarti besok puasa. Kalau kami belum melihat hilal, maka berarti genapkan Ramadan menjadi 30 hari. Kenapa kamu tidak ikut saja hilal di Syam yang sudah nampak duluan oleh saya dan orang-orang di Syam? Kata dia, hakada amaruna Rasulullah. Begitu kami disuruh oleh Rasulullah melihat bulan. Yang berbeda adalah bulan di Mekah, bulan di sini itu gimana? Kalau hadis ini berpedoman, bulan di Mekah itu beda dengan bulan yang ada di sini. Bulan Syam aja berbeda dengan bulan di Madinah. Boleh prinsipnya kita ambil, ya, ikut A, ikut B, ikut C, tapi maaf jangan sampai karena sentimen. Itu enggak khusyuk ibadah kita. Enggak khusyuk ibadah kita. Enggak sentimen. Yo kalah siko gitu kan. Menterinya enggak jaleh kecilnya tu. Kita apa-apa tak lain menteri awak tak indak gitu kan. Sudahlah enggak usah dangan. Ada yang saya dengar begitu awal Ramadan kemarin, kapan puasa Haji? Awak Sabtu, anda bisa diikuti dengan surang tu gitu kan. Jangan pula karena tidak berdalil. Boleh. Nah, kalau semangatnya adalah untuk bersatu, mungkinkah bulan Mekah itu jadi standar? Enggak mungkin. Ambil bulan sini. Mau ambil, ya, ini buah demokrasi. Di semua negara yang bersifat kerajaan, itu kan kurang demokrasi di negara kerajaan kan. Semua negara yang sifatnya adalah kerajaan, enggak ada yang mengatakan saya hari ini, kami hari ini, dia hari ini, si anu hari ini. Semuanya sama pasti. Negara-negara Arab, bahkan Malaysia pun tidak akan berbeda. Negara kerajaan juga tidak akan berbeda. Awak saja kan, terserahlah. Ada yang Sabtu, ada yang Minggu, mungkin ada yang Jumat, bahkan mungkin ada yang Senin. Jadi tujuannya agar sama-sama akhirnya tidak tercapai. Tapi intinya boleh pilih, ya, tapi jangan ada sentimen, jangan karena ikut-ikutan, jangan karena ya suka-suka gitu, tapi beramalah dengan dalil. Nah, di hari Arafah itu kalau bisa kalau libur alhamdulillah. Kalau enggak libur, kalau bisa liburlah pada hari itu. Bisa minta cutilah pada hari itu. Pada hari itulah, ya, paling banyak Allah mengampuni orang, menyelamatkan orang dari siksaan neraka, dan pada hari itulah doa-doa sangat mustajab. Sehingga kalau bisa dari pagi sudah ada agenda bersama Allah. Ya, ulama itu membagi-bagi, ya, subuh sampai syuruk nak keluar dari masjid. Ya, lalu ya habis itu mungkin habis subuh sampai berzikir, baca Quran, apa gitu. Nanti di siang hari, ya, gunakanlah untuk berdoa. Sebelum zuhur mungkin bisa baca Quran dulu, habis zuhur baca Quran, lalu berdoa. Habis asar gunakanlah untuk beristighfar, bertaubat, mohon ampun. Belum tentu hari-hari ini tahun depan kita bertemu dengannya. Belum tentu andai kita bertemu dengannya kondisi kita seperti sekarang. Jadi, adik Pak Ibu yang mulia, ini hari-hari istimewa. Semua amal soleh semua itu menjadi jauh lebih baik di sisi Allah, lebih besar pahalanya di sisi Allah dibanding amal yang sama di hari-hari dan bulan lain. Perbaikilah, ya, perbaikilah.
kualitas ibadah kita, perbaikilah kondisi hati kita. Mungkin masih kesal, masih marah, masih benci, masih dendam. Jangan sampai hari Arafahnya lewat, kita masih ada ghil di sini, masih ada iri di sini, masih ada dengki di sini, masih ada ria di sini. Itu waliyadzubillah. Allahu a'lam wa a'lam bisawab. Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.